Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 1 orang tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut antara sebuah bus dengan truk di Jalan Lintas Sumatera, Bilah Hulu, Labuan Batu. Seorang kurir ganja seberat 135 kg divonis penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Puluhan hektar sawah di Dusun 1 Pagaran Pinasa, Kabupaten Tapanuli Tengah terendam air luapan sungai. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus penumpang dengan truk. Insiden tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa N4 Bilah Hulu, Labuan Batu pada Rabu siang. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara bus penumpang PT Lamsayang dengan sebuah truk pengangkut buah sawit di Jalan Lintas Sumatera Desa N4 Bilah Hulu, Labuan Batu. Akibat kecelakaan ini, Paina berumur 50 tahun, warga Dusun 3 Desa Sidorukun, Pangkatan Labuan Batu meninggal dunia. Ibu rumah tangga yang menjadi penumpang bus tersebut menderita luka berat pada bagian kepala dan kaki akibat kerasnya benturan. Korban lainnya adalah seorang penumpang bernama Mulyono, warga Dusun 3 Desa Sidorukun, Pangkatan Labuan Batu dengan luka robek di bagian kepala dan kaki kanan. Para korban tewas dan luka dibawa ke klinik Sri Pamela Medika Nusantara Aek Nabara. Kecelakaan bermula saat bus penumpang yang dikemudikan Antoni Marpaung melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan ke Kota Pinang. Bus tersebut hendak menyalip kendaraan di depannya dari jalur kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk bermuatan sawit datang dari arah berlawanan. Akibatnya, tabrakan pun tak terhindarkan. Sekarang masih sudah kita evakuasi ke rumah sakit BTPN di Aek Nabara. Ini kalau boleh tahu yang korban meninggal itu siapa nih? Masih kita cek tadi penumpangnya, memang penumpang mobil penumpang tersebut. Penumpangnya itu ya. Kalau dengan sopir sendiri nih? Kalau supirnya hanya mengalami luka ringan. Ringan ya. Cuma dia pas mau ngambil tekongan kan. Supirmu ke kanan? Iya, ke kanan. Ke kanan, terus? Nggak dapat. Entah ada mobil, cuma aku lihat pas mau ngambil tekongan kami kan kita duduk di situ kan. Nggak nampak pas pokoknya ngantam sebelah supir lah. Sebelah supirnya si Kolisel itu? Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Labuan Batu. Bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Pos Lantas. Tuti Alawiyah Luis melaporkan dari Labuan Batu. Pelaksanaan pemilu 2024 semakin dekat. Untuk mengantisipasi kerawanan terjadinya konflik selama pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024, Polres Sibolga menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Simulasi dilakukan dengan berbagai bentuk kerawanan hingga kericuhan. Simulasi pengamanan Kota Sibolga. Mengambil lokasi di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga, Polres Sibolga memberi gambaran tentang kemungkinan terjadinya keributan pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Beberapa adegan tahapan pemilu, mulai dari pemungutan suara, pencurian kotak suara, hingga kericuan demonstrasi kelompok dari berbagai massa, diperlihatkan sebagai bentuk kerawanan pada pelaksanaan pemilu. Adegan yang diperlihatkan merupakan bagian dari edukasi bagi seluruh masyarakat agar meningkatkan kesadaran berdemokrasi secara sportif dan kondusif. Juga tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hal-hal yang dapat memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat, termasuk penggunaan media sosial yang sehat. Kapolres Sibolga menyatakan untuk pengamanan pemilu serentak 2024 mendatang, Polres Sibolga akan menurunkan 2/3 dari seluruh personal Polres Sibolga. Simulasi Smart Kota ini memberikan gambaran kepada kita
semua bahwa setiap tahapan pemilu ada kerawanan-kerawanan yang terjadi. Itu juga memberikan edukasi kepada kita semua bahwa pesta demokrasi adalah harapannya dilaksanakan dengan gembira, dilaksanakan dengan senang. Artinya jangan sampai pesta demokrasi dilaksanakan dengan penuh hoax, penuh dengan intimidasi dan sebagainya. Pertama kami dari pemerintah Kota Sibolga memberikan apresiasi dan bahwa Polri sudah melakukan upaya pencegahan mulai dari sekarang, di saat dini. Jadi dalam hal ini kami berharap untuk pelaksanaan pilkada nanti kita sudah lihat bagaimana Polri memberikan pengamanan terhadap setiap upaya-upaya adanya menimbulkan kerusuhan, mengganggu ketertiban masyarakat. Diharapkan simulasi yang digelar bisa menambah kematangan personal dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terdakwa kasus narkoba. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati atas perannya sebagai kurir ganja seberat 135 kg. Hakim Ketua Pinta Uli Tarigan membacakan amar putusan atas terdakwa Putra, warga asal Aceh di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu petang. Dalam sidang secara virtual itu, Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Putra dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Dari fakta persidangan, Majelis Hakim meyakini terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati. Atas putusan ini, jaksa menyatakan banding. Putra itu dia 135 kilogram ganja. Dan terakhir tuntutannya tadi mati juga. Berarti jadi kami wajib banding juga. Banding. Sama seperti ML. Terima kasih. Terdakwa Putra merupakan kurir ganja seberat 135 kg asal Takengon, Aceh. Ditangkap aparat Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut pada akhir Mei 2023 lalu. Ia mendapat upah Rp250.000 per kilogram ganja yang dibawanya ke Medan. Saat tiba di Stabat Langkat dalam perjalanan menuju Medan, terdakwa ditangkap polisi. Kasus ini juga menyeret terdakwa lain yang berstatus sebagai saksi, yaitu calon penerima kiriman ganja. Ia ditangkap selang beberapa jam setelah penangkapan Putra. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Masih terkait kasus narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Muhammad Yaakob, terdakwa kasus narkoba asal Aceh yang kala itu dirinya berperan sebagai kurir dengan membawa 20 kg ganja. Terdakwa Muhammad Yaakob dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Pinta Uli Tarigan. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati karena berkali-kali menjadi kurir sabu-sabu dan ganja. Sidang pembacaan vonis berlangsung dengan tatap muka. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Pinta Uli Tarigan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, berpotensi merusak generasi bangsa, dan terdakwa telah menikmati pendapatan jadi kurir. Jaksa penuntut umum Maria Tarigan dalam sidang tuntutan meminta majelis hakim menjatuhi terdakwa hukuman mati. Namun putusan hakim lebih ringan dari tuntutan, yakni 20 tahun penjara. Sesuai dengan barang bukti yang ada dari penetapan pengadilan, maka barang bukti yang saat ditemukan pada saat di TKP adalah 20 kg. Dan saksi juga dari pihak kepolisian semua menyatakan kalau barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 20 kg. Terdakwa Muhammad Yaakob menerima tawaran pekerjaan mengantarkan ganja 20 kg dari Aceh Utara ke Medan dengan upah sebesar 5 juta rupiah. Namun belum berhasil mengantarkan barang dari penerima, terdakwa diciduk polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Seorang ibu rumah tangga harus mendekam di balik bui karena tertangkap tangan menjual paket sabu-sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Sedangkan sang suami pun kabur. Terima kasih. Dalam sebuah rekaman video tampak dua orang pria bertransaksi sabu-sabu. Rekaman ini diketahui berada di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Setualang Raso, Kota Tanjung Balai. Berdasarkan rekaman video ini, polisi bergerak menyamar sebagai pembeli. Namun saat dilakukan transaksi, penjual sabu-sabu justru seorang wanita yang merupakan istri pria pada rekaman video. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu yang akan dijual serta uang jutaan rupiah hasil penjualan. Pasangan suami istri menjadi penjual sabu-sabu dalam 2 bulan terakhir. Awalnya, pasangan suami istri ini bekerja serabutan, namun tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kita mendapatkan informasi dari media sosial bahwa di suatu lokasi ada terjadi jual beli narkotika. Dan informasi itu kita tindak lanjuti, kita lakukan undercover buy. Ternyata yang viral di dalam video di media sosial itu bukan itu yang tertangkap, namun istrinya. Meski sang istri terciduk polisi, sang suami berhasil melarikan diri dan tengah dalam pengejaran polisi. Pasangan suami istri ini menjual sabu-sabu kepada tetangga dan warga sekitar kelurahannya bermodal nomor telepon. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai.